Selalu aja ada banyak teori konspirasi yang aneh nih di sekeliling kita, terutama mengenai industri musik. Mulai dari desas-desus tentang selebritis, pembunuhan, peniruan identitas, dan masih banyak lagi yang terus berlangsung selama bertahun-tahun. Meskipun ya ada nih upaya untuk menghilangkan prasangka-prasangka tersebut. Nah, salah satunya adalah teori konspirasi tentang sampul album musisi dan pesan aneh yang tersembunyi di dalam karya seninya mereka. Nah, kali ini aku akan bahas beberapa teori konspirasi dalam sampul album musisi terkenal. Tapi sebelum itu, hai, namaku Cindy, selamat datang di Ruang Ceritaku. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kamu, aku, dan yang lainnya bisa bahas hal-hal menarik di channel aku ini. Yang pertama banget kita bahas yaitu sampul album dari salah satu band legendaris terkenal dari Inggris yaitu The Beatles. Nah, yang kita bahas kali ini yaitu tentang sampul album Sandpaper Lonely Heart Club Band. Ada nih sebuah teori konspirasi yang tersebar luas dan telah ada selama bertahun-tahun yang menyebutkan bahwa sebenarnya Paul McCartney itu udah dalam kecelakaan mobil tahun 1966 dan diam-diam nih Paul McCartney ini digantikan oleh seorang yang mirip banget sama dia. Nah, teori konspirasi ini didukung dengan banyaknya petunjuk di sampul Sandpaper Lonely Heart Club Band ini yang dirilis pada tahun 1967. Pertama nih ya, caranya Paul berdiri di tengah keramaian tuh berbeda sama anggota The Beatles yang lain. Kalau kalian lihat di sampulnya ya, anggota The Beatles yang lain tuh memegang alat instrumen musik mereka tuh hanya dengan tangan kanannya. Nah, sementara Paul ini memegang alat musiknya itu dengan kedua tangannya. Nah, yang kedua, Paul ini membawa instrumen woodwind. Ya, woodwind itu kayak alat musik tiup yang terbuat dari kayu. Nah, sementara anggota yang lain itu membawa alat instrumen yang terbuat dari kuningan. Ada lagi nih, ada sebuah telapak tangan yang terbuka dan melayang di atas kepalanya Paul. Seolah-olah ada nih seorang pendeta yang sedang mendoakan si Paul ini. Terus ya, di bagian belakang album, Paul tuh berdiri membelakangi kamera. Sementara yang lainnya tuh menghadap ke depan. Petunjuk lainnya ya, termasuk gitar 3 senar yang terbuat dari bunga kuning, sarung kecelakaan mobilnya, dan ejaan Lonely Hearts yang dibalik mengirim pesan tentang kematiannya. Berikutnya masih dari The Beatles yaitu sampul album Abbey Road. Ini mungkin menjadi teori konspirasi album yang paling terkenal. Lagi-lagi nih tentang konspirasi kematiannya Paul McCartney. Seharusnya ya band dan industri musik tuh menutupi si Paul ini. Tapi sampul album Abbey Road ini yang dirilis pada tahun 1969 dikatakan justru menampilkan petunjuk yang membuktikan kematian Paul McCartney ini memang terjadi. Sampul album ini ya, John, George, Ringo, dan Paul tuh berjalan menyeberangi jalan seolah-olah mereka tuh dalam prosesi pemakaman. Dengan pakaian mereka tuh yang mewakili peran mereka masing-masing dalam upacara. Seperti misalnya John yang menggunakan pakaian putih yang seolah-olah dia tuh sedang memerankan seorang pendeta. Terus ada George yang menggunakan pakaian jeans dari atas sampai bawah ya untuk mewakili penggali kubur. Ada Ringo yang menggunakan pakaian hitam, dia tuh seolah-olah berperan sebagai seorang pengacara. Dan sementara Paul nih yang bertelanjang kaki sebagai orang yang udah mati. Nah, jika diperhatikan lebih jelas, Paul ini tuh memegang dengan tangan kanannya. Padahal Paul ini adalah seorang yang kidal. Berikutnya ya, sampul album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spider from Mars dari David Bowie. Kalau teori aneh ini tuh mengatakan bahwa David Bowie ini tuh telah memprediksi munculnya seorang artis musik bernama Kanye West. Nah, dalam album Bowie The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spider from the Mars ini dirilis pada tahun 1972. Sampul album yang ikonik ini menunjukkan David Bowie ini tuh berdiri di gang di bawah tanda yang bertuliskan K West. Nah, para ahli teori konspirasi itu menolak banget bukti bahwa ada seorang mantan penjahit di London yang terkenal yang menggunakan nama K West.
Nah, sebaliknya mereka tuh bersikeras bahwa ini adalah referensi langsung tentang kehadiran Kanye West. Album terakhir Bowie dirilis sebelum kemudiannya yaitu Black Star juga dilihat sebagai bukti untuk teori yang satu ini. Lirik tertentu membahas kematian ikon musik ini dan menggantian ikon itu oleh Black Star. Nah, Black Star ini dipercaya sebagai Kanye yang akan menggantikan Bowie sebagai dewa musik dan artis terlaris setelah kematian Bowie di masa yang akan datang. Dan yang terakhir di pembahasan aku kali ini yaitu sampul album Psychedelic Throat dari B.O.B. Ada banyak nih selebritis dan artis musik dituduh sebagai anggota Illuminati selama bertahun-tahun. Nah, rapper Amerika B.O.B. adalah salah satunya dan sampul albumnya Psychedelic Throat itu dianggap mengkonfirmasi hal ini. Setelah dirilis ya, penggemar tuh mengecam artis yang satu ini di sosial media. Menyatakan bahwa gambaran aneh di dalam sampul albumnya itu membuktikan bahwa B.O.B. menganut Illuminati dan telah menyembah B.O.B. sendiri tuh telah menolak klaim ini dan mengatakan bahwa album tersebut benar-benar dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu dan Timur yang sengaja dipilih sebagai tema untuk memberikan nuansa psikedelik dan spiritual pada album tersebut. Nah, itu tadi beberapa teori konspirasi dalam sampul album musisi yang terkenal. Nah, kalau kalian lebih percaya sama yang mana? Ada nggak kira-kira misalnya, bener juga ya yang ini ya. Kayaknya memang ini tuh memiliki pesan tersembunyi. Atau kalian lebih percaya sama bantahan dari musisi-musisi tersebut? Kalian boleh banget tulis pendapat kalian di kolom komentar supaya kalian bisa bertukar pikiran sama mereka-mereka yang penikmat teori konspirasi. Dan terima kasih buat kalian yang udah dengerin aku sampai detik ini. Jangan lupa klik tombol like kalau kamu suka sama pembahasan yang aku bawakan kali ini. Tapi kalian juga boleh klik tombol unlike kalau kamu nggak suka dan merasa bahwa video yang aku tawarkan kali ini membosankan. Tapi jangan lupa buat subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka pembahasan yang sama. Namaku Cindy dan dadah!